Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Putri Anggraini. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Farmasi IKIFA dengan program studi Diploma 3 Farmasi. Saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu gambaran pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu. Bab 1. Latar belakang. Pada era globalisasi ini, banyak kasus-kasus di masyarakat mengenai penyalahgunaan obat, baik itu obat yang sudah diresepkan dari dokter karena sakit maupun obat yang masyarakat dapatkan atas inspiratif mereka sendiri. Kasus-kasus tersebut diantaranya mulai dari keracunan, overdosis hingga menyebabkan kematian. Mereka menganggap diri mereka tahu cara menggunakan obat dari awal sejak mereka dapatkan hingga akhir. Kurangnya keinginan tahuan masyarakat mengenai hal ini sangatlah berbahaya. Mereka tidak boleh menganggap remeh mengenai tata cara pengelolaan obat, mulai dari awal mereka mendapatkan resep dari dokter hingga cara membuangnya jika sudah tidak dipakai lagi. Padahal jika sedikit kita salah melakukan pengelolaan obat, maka akan sangat berakibat fatal bagi diri kita sendiri atau konsumen obat. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di RW 007 Kelurahan Penggilingan. C. Tujuan penelitian mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang dagu sibu obat di RW 007 Kelurahan Penggilingan. Bab 2. Obat. 1. Pengertian. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. 2. Penggolongan obat. Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917 Menkes per 10/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Menkes per 6/2000. Pengelolaan obat ini dimaksud untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri dari 1. Obat bebas. Obat bebas adalah obat tanpa peringatan yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Tandanya berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya paracetamol, OBH, dan vitamin C. 2. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual belikan tanpa resep dokter namun disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selain terdapat tanda lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat. Karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, obat ini aman dipergunakan untuk pengobatan sendiri. Contohnya yaitu tablet obat flu, CTM, dan sebagainya. 3. Obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam. Huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh dari obat keras adalah antibiotik, yaitu antibiotik cefadroxil dan amoxicillin, asam mefenamat, dan antihipertensi. 4. Obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Psikotropika. Psikotropika sebenarnya termasuk golongan obat keras, tetapi bedanya dapat mempengaruhi aktivitas psikis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Golongan 1 yaitu psilocybina dan brolamfetamin. 2. Golongan 2 contohnya metamfetamin dan amfetamin. 3. Golongan 3 contohnya amobarbital dan phenobarbital. 4. Golongan 4 yaitu contohnya diazepam dan lorazepam. 6. Narkotika. Narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan dan toleransi. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Dalam kemasannya, narkotika ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis putih yang di dalamnya ada gambar palang medali berwarna merah. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu A. Golongan 1 contohnya kokain dan tanaman ganja. B. Golongan 2 yaitu tebaina dan tebakon. C. Golongan 3 yaitu nikodina dan kodein. 2.
Dapatkan, gunakan, simpan, buang, atau dagu sibu. Dagu sibu merupakan istilah dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Gerakan Keluarga Sadar Obat atau GKSO merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam berperilaku sehat khususnya terkait dengan obat. Berikut akan dijelaskan terkait dagu sibu. Dagu sibu obat. 1. Dapatkan obat DA. Menurut Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, masyarakat dapat mendapatkan obat di beberapa tempat antara lain: 1. Apotik, sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. 2. Instalasi farmasi rumah sakit, unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian di RS. 3. Klinik, pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan seperti pelayanan medis dasar atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan yang dipimpin oleh tenaga medis. 4. Toko obat, sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas yang dijual secara menggunakan obat atau GU. Informasi penggunaan obat untuk pasien dikelompokkan menjadi 2 antara lain: 1. Informasi penggunaan obat. 2. Informasi khusus cara penggunaan obat. Contohnya: 1. Sediaan obat hidung. 2. Sediaan tetes telinga. 3. Sediaan suppositoria. 4. Sediaan krim atau salep rektal. 5. Sediaan ovula atau obat vagina. Menyimpan obat atau SI. Cara menyimpan obat secara umum: 1. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 2. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 3. Simpan obat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan. 4. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat, dan jangan simpan obat yang telah kadaluarsa. Cara menyimpan obat berdasarkan bentuk sediaannya. 1. Tablet. Tablet dan kapsul. Tablet dan kapsul disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk. 2. Sediaan obat cair, yaitu bentuk cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak beku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. 3. Sediaan obat krim disimpan dalam wadah tertutup baik atau tub di tempat sejuk. 4. Sediaan obat vagina dan ovula. Disediakan obat untuk vagina dan ovula, vagina atau anus, atau ovula dan suppositoria disimpan di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair. 5. Sediaan aerosol atau spray. 14. Sediaan obat jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Klasifikasi suhu penyimpanan obat berdasarkan ruang penyimpanan. Yang pertama, suhu dingin adalah suhu yang tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Kedua, suhu sejuk adalah suhu antara 8-15 derajat Celcius. 3. Suhu kamar adalah suhu pada ruang kerja. Suhu kamar terkendali adalah suhu yang diatur antara 15-30 derajat Celcius. 4. Hangat disimpan pada suhu 30-40 derajat Celcius. Dan 5. Panas disimpan pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Obat atau BU. Cara membuang obat sebagai berikut. 1. Hancurkan obat dan timbun di dalam tanah untuk obat-obat padat, yaitu tablet, kapsul, dan suppositoria. 2. Sediaan cair, sirup, suspensi, dan emulsi. Encerkan sediaan dan campur dengan bahan yang tidak akan dimakan seperti tanah atau pasir. Buang bersama sampah lain. 3. Terlebih dahulu lepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian dibuang di tempat khusus. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan bekas wadah obat. 4. Untuk kemasan box, dus, dan tub terlebih dahulu digunting baru dibuang. 3. Pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. A. Tingkat pengetahuan. Pengetahuan yang tercakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu 1. Tahu. Tahu diartikan untuk menjadi pengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Memahami. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar mengenai suatu objek yang telah diketahui dan mampu menginterpretasikan materi secara benar. 3. Aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu kondisi ataupun situasi yang sebenarnya. 4. Analisis. Analisis merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk menyatakan materi atau suatu objek ke dalam komponen namun masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih terdapat kaitan antara satu dengan yang lainnya.
5. Sintesis. Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang baru dari formulasi yang sudah ada. 6. Evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian yang terhadap suatu materi ataupun objek. B. Faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu tingkat pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan. Sosialisasi ekonomi, tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Informasi dan teknologi, seseorang yang punya sumber informasi lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Sosial budaya, tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. Pengalaman suatu yang pernah dialami seseorang akan menambah pengalaman. Bab 3. 1. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan terhadap suatu objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 2. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah konsep yang dipakai sebagai landasan berpikir dalam kegiatan ilmu, menggambarkan sesuatu berdasarkan kriteria konsep atau hipotetik dan bukan pada ciri-ciri yang diamati. 3. Definisi operasional. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian diantara lain: 1. Dagus ibu. Obat merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara baik dan benar serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Tingkat pengetahuan, yaitu suatu hasil dari pengetahuan seseorang mengenai dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara baik, bijak, dan benar. 3. Masyarakat, yaitu sekumpulan orang yang berada atau menempati di suatu wilayah tertentu. 4. Jenis penelitian. 1. Cross-sectional, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek dan tempat tertentu, dilakukan pada beberapa objek yang berbeda taraf. 2. Penelitian ini dilakukan melalui tahap penyebaran kuesioner di RT 007 Kelurahan Penggilingan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di RT 007 Kelurahan Penggilingan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden dan alat tulis. Langkah kerja: 1. Meminta izin di tempat penelitian, validasi kuesioner, menyebarkan kuesioner, mengumpulkan data, pengolahan data. Prosedur penelitian: 1. Mengurus izin penelitian dengan membawa surat dari Stikes IKIVA kepada RT 007 Kelurahan Penggilingan. 2. Melakukan pendataan identitas pada responden di RT 007 Kelurahan Penggilingan. 3. Peneliti mendatangi responden di RT 007 Kelurahan Penggilingan lalu menjelaskan tujuan, manfaat penelitian dan prosedur penelitian kepada responden. 4. Peneliti dibantu tim memberikan penjelasan kepada calon responden tentang tata cara pengisian lembar informed consent. 5. Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, responden menandatangani informed consent. 6. Peneliti dibantu tim menjelaskan pengisian kuesioner kepada responden. 7. Dalam pengumpulan data, peneliti mengajak tim membantu pengisian kuesioner. 8. Setelah dilakukan pengisian lembar kuesioner, selanjutnya pada tahap akhir melakukan pengolahan data, analisis, dan membuat laporan hasil penelitian. Populasi dan sampel. 1. Populasi adalah sekelompok individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama sehingga memungkinkan untuk diteliti. 2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu. Instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Rancangan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariate, analisis data dari setiap variabel peneliti. Analisis ini akan menghasilkan persentase dari setiap variabel. Sekian presentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.